Di video kali ini saya akan nge-share tutorial cara membuat user baru di EC2 instance dengan menggunakan OS Ubuntu ya. Secara default, setelah kita membuat instance baru dengan OS Ubuntu ya, kita akan mendapatkan sebuah username default untuk login SSH ya, yaitu Ubuntu. Contohnya seperti di gambar ini ya. Ini login SSH ya, SSH min I, ini private key-nya, lalu di sini ada Ubuntu ya, user default-nya. Lalu di sini instance-nya. Nah, ini kan user default ya. Nah, gimana caranya kita membuat user baru ya selain Ubuntu? Oke, caranya di sini kita akan buat apa ya? Buat dua username ya, buat dua skenario ya. Pertama kita akan buat username plus password ya. Jadi ketika nanti kita login SSH ya, nanti kita loginnya ya menggunakan username password gitu. Lalu yang kedua, kita akan buat username plus private key ya. Jadi ketika login SSH ya, seperti yang sebelumnya ini, kita akan loginnya itu ya username plus private key-nya, gitu ya. Jadi ada dua skenario yang akan kita pelajari di video kali ini ya. Oke. Pertama kita akan buat user baru ya menggunakan ini username password. Caranya gimana? Caranya simple sih ya. Sudo add user. Ini nama usernya Moko. Lalu di sini kita config ke di SSHD-nya. Kita tambahkan komen seperti ini ya, lalu tinggal di restart SSHD-nya, lalu kita tinggal connect dari lokal komputernya seperti ini, SSH, nama usernya, lalu IP si instance tersebut. Seperti itu ya, kita coba yang ini dulu ya, username password. Oke, saya buat instance-nya terlebih dahulu ya. Kita pilih yang ini, yang Ubuntu yang 22 ya. 22.04, lalu di sini kita pilih yang T2 Nano aja. Lalu di sini kita create new key pair. Kita masukkan misalkan tes server. Oke, ini ke download ya. Nanti kita bisa gunakan ini file ini untuk login ke servernya ya. Lalu di sini seperti ini ya, default saja. Lalu kita klik launch instance. Oke. Oke, di sini instance state-nya masih pending ya. Kita tunggu sampai dia running. Jadi ini ada file yang sudah tadi kita download ya. Oke, ini tes server ya. Kalau kita buka di sini, sorry, view all application, text editor lah seperti ini ya. Di sini ada private key. Ini digunakan untuk nanti kita login ke servernya menggunakan file ini ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, sudah running. Sudah running ya. Nah, caranya kita connect terlebih dahulu ya ke servernya. Oke, di sini ada SSH min I, ini private key. Ini kita tinggal copy aja. Pertama kita Oke, ini tadi file yang kita download ya, tinggal kita paste di sini aja nih. SSH min I ya, tes server ini key-nya, lalu user default-nya. Kita login dulu. Yes. Oh, ini sepertinya permission. Kita harus chmod dulu. Oke, kita coba connect lagi. Oke, ini udah connect ya. Oke, kita udah connect menggunakan tadi user defaultnya ya, Ubuntu. Nah, sekarang kita tinggal membuat user barunya nih, username passwordnya ya. Saya kopas yang ini. Oke, lalu di sini kita set passwordnya ya. Misalkan saya set 123456 ya. 123456. Oke. Ini di enter aja. Oke.
Kalau kita lihat di sini di dalam folder home sudah ada nih ya, folder Moko ya, ini user yang barusan kita buat ya. Nah, oke, usernya udah kita buat, lalu kita tinggal config di SSHD config-nya nih di sini ya. Kita kopas aja biar cepat. Oke, lalu tambahkan paling bawah di sini ya, match user, ini Moko ini yang barusan kita buat ya. Kita kopas aja, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita login ke server, nanti otomatis akan ngebaca SSHD config ya, akan ngebaca SSHD config-nya terlebih dahulu ya. Misalkan match ya, ini udah match. Nah, di sini akan dia password authentication-nya yes ya, jadi akan menampilkan password gitu ya, suruh masukin password gitu. Nah, ini harus ditambahkan ya kalau kita mau login ke SSH-nya itu menggunakan username password ya di sini. Lalu kita save, lalu kita restart SSHD-nya. Oke, kita tinggal coba connect ke server ya. Kita buka tab baru di sini. Cukup ini aja ya, SSH, nama usernya, lalu add kemudian IP-nya. IP-nya itu kita back ke sini. IP, oh ini dia, ini. Oke, kita copy yang ini. Kita paste di sini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita yes. Oke, nah di sini muncul nih, masukkan password ya. Nah, password yang sudah tadi kita set sebelumnya itu 123456. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi cukup simpel sih untuk yang username password ya, kita cuma nambahin ini aja sih. Yang penting itu ini ya, match user Moko, lalu password authentication-nya yes ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang username passwordnya. Terus untuk yang username private key kayak gimana? Nah, ini caranya sama nih di awal-awal ya. Kita langsung coba aja ya. Oke, kita balik ke sini ya. Kita balik yang ke sini. Terminal nomor 1. Kita akan buat satu lagi user baru ya, user Udin. Oke, lalu di sini ditanyakan password juga ya. Kita masukkan aja nggak apa-apa. Misalkan 123456 ya. Oke, lalu kita enter. Yes. Oke. Kalau kita cek lagi nih udah ke create ya, Udin. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita buat private key-nya ya, private key-nya. Nah, ini caranya adalah sudo ssh keygen ini ya. Oke, di sini ada komennya seperti ini ya, ssh keygen untuk membuat private key min m pem. Nah, pem ini adalah keluaran outputnya ya, ini kan .pem ya, ini yang dari tadi kita create instance ya. Nah, kita samakan aja, ini kita pem juga di sini. Lalu di sini, nah di sini ada email ya, ini email teman-teman, bisa diganti. Ini email, contohnya email saya ya. Oke, langsung kita enter aja. Sorry sebentar, sepertinya ada yang kurang nih. Ini kan masih di Ubuntu ya, kita harus ke user Udin dulu ya, sudo udin. Nah, ini udah user Udin ya. Baru kita jalankan script ini.
komennya ini ya. Kita paste di sini. Oke, kita enter. Password for Udin. Oke, kita masukkan passwordnya. Dia bukan sudo, jadi nggak perlu pakai sudo ya. Langsung aja SSH keygen. Nah, seperti ini. Oke, ini akan nge-create satu file ya, ID folder SSH, lalu file ID RSA-nya. Kita enter aja. Enter lagi. Oke, di sini akan nge-create satu file yang private key, lalu di sini ada public key. Kita coba ya. Kita coba masuk ke sini. cd home. Ini sepertinya udah ini sih, home Ubuntu. Oh, masih Ubuntu ya. Home udin .ssh ya. Oke, di sini kebuat dua file ya, satu untuk private key, satu lagi untuk public key ya. Oke, yang ID RSA ini ya, kita perlu copy private key ini ke lokal ya. Kita coba buka ID RSA. Nah, ini sepertinya panjang. Oke, sebentar. Oke, kita copy ya sampai sini, sampai akhir ya. Copy, lalu kita buat satu file di sini, beri nama key.pem ya. Kita harus ke sini dulu ya, sebentar. vkey.pem. Oke, kita paste di sini. Oke, kita save. Oke, sudah ada nih key.pem. Oke, lalu kita sudah lakukan ini ya, step ini. Lalu public key-nya kita copy ini, ID RSA pub-nya, copy ke authorized key ya. Ini jadi copy ke file baru. Jadi kita ngebuat satu file baru namanya authorized key ya. Kalau di sini dicek kan, kalau kita ls-al di sini belum ada file authorized key ya. Nah, jadi kita tinggal copy aja nih. Copy cp. Oke, cp id.pub. Oke, public key, lalu auto seperti ini ya. Oke. Authorize. Oke. Oke, seperti ini nih. Authorize key. Sebentar, dikecilin dulu. Authorize key. Oke, sudah. Kita enter. Lalu di sini akan ada file yang tadi saya sebutkan ya. Ngebuat file baru authorize key. Oke. Udah jadi nih, kita tinggal connect aja lewat lokal ya. Caranya ya seperti ini. SSH-i key.pem yang tadi udah kita buat ya di lokal, lalu nama usernya, IP-nya gitu ya. Kita coba ya, kita di sini aja, kita coba di sini ni key. Oke, lalu udin lalu IP-nya tadi itu kita copy lagi di sini. Oke, seperti ini ya. SSH-i key.pem-nya, lalu nama user, lalu IP-nya. Kita coba. Oh, sepertinya harus di chmod lagi. 600 ya, key.pem. Kita coba lagi. Nah, kita udah connect nih. Oke, jadi kalau UMI ya, di sini udah udin. Kalau di sini kita cek, nah ini udah moko ya. UMI itu user loginnya siapa gitu ya. Loginnya kan udin, lalu di sini ada moko, lalu di sini kalau kita itu sebagai oh ya, ini udin. Kita exit. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi
Cukup simpel sih caranya ya, nggak begitu ribet ya. Cara membuat user password, username plus password sama username plus private key ya. Gitu. Jadi kalau untuk username password ya kita perlu config aja nih di SSHD config. Ya, kita tambahkan nih komen kayak gini ya. Lalu tinggal di restart SSHD-nya. Lalu kita tinggal connect ya dari lokal kayak gini. Terus kalau username private key ya kita tinggal bikin private key-nya aja gitu. Untuk cara membuat usernya sama gitu, user. Untuk private key-nya kayak gini. Nah, cukup simpel sih ya, harusnya nggak terlalu sulit ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorialnya ya. Tutorial untuk membuat user di EC2 instance ya, terus cara kita connect juga lewat apa namanya, lewat SSH-nya ke server seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.